Selamat pagi, sahabat petani Belambangan di seluruh Indonesia. Salam jumpa, salam semangat, salam satu getah dari tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di pagi yang sangat cerah ini, saya masih di kebun pisang saya, teman-teman. Yang agendanya hari ini adalah pangkas daun pisang. Akan tetapi sambil pangkas daun pisang, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan sahabat saya yang tadi malam juga bertanya. Banyak orang yang bertanya, dan tadi malam ada tamu di rumah yang membahas masalah perpisangan. Nah, tadi malam itu ada orang telepon yang intinya, apa bener sih pisang ini banyak ada peluangnya begitu ya? Tentu saya jawab sambil teman-teman ya, sambil kerja ya. Jadi saya membuat video ini dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan sahabat-sahabat kami yang tadi malam, khusus tadi malam ya. Jadi terkait peluang usaha. Nah, peluang usahanya tanam pisang itu bagus apa tidak? Kalau menurut saya itu bagus, teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu bagus. Karena apa? Tidak banyak orang yang suka tanam pisang. Nah, jadi tidak banyak orang yang tanam pisang. Nah, dengan tidak banyaknya orang tanam pisang itu ada ring peluang untuk kita. Jadi yang butuh banyak tapi yang tanam tidak banyak. Artinya kalau barangnya terbatas, kalau kita serius untuk budidaya pisang, saya yakin ada peluang usahanya di dalamnya. Jadi peluangnya bagus, teman-teman. Ini kalau menurut saya ya. Jadi kalau nanti teman-teman tidak sepakat, saya mohon maaf ya. Jadi kalau menurut saya jarang orang yang budidaya pisang seperti saya ini. Jadi fokus hanya pisang, teman-teman. Yang lain itu padi, jagung dan sebagainya. Nah, kalau kami memang fokus di bidang perpisangan. Contoh ini dalam satu kecamatan saja yang tanam pisang seperti saya ini tidak lebih dari 10 orang. Kalau yang tanam padi, jagung dan lain sebagainya ini ratusan orang, ribuan orang. Artinya dari situ saja kita bisa lihat, ditarik benang merahnya. Ya, ditarik benang merahnya itu berarti saingannya nggak akeh lor, gitu loh. Jadi bahasanya nggak banyak saingan. Dengan tidak banyak saingan itu menjaga nilai harga pisangnya, teman-teman. Ya, jadi menjaga nilai harga pisangnya. Makanya tidak heran kalau harga pisang itu tidak turun, harganya stabil, teman-teman. Ini teman-teman ya boleh percaya, boleh tidak. Dan kepentingan saya hari ini tidak ada. Jadi teman-teman mau tanam silahkan, nggak mau tanam silahkan. Yang penting saya sudah ngomong, kalau ditanya saya ngomong. Tapi namanya orang, pendapatnya berbeda-beda. Saya, mana kalau ditanya ya saya ngomong terang-terangan saja. Jadi peluangnya itu ada, teman-teman. Tapi segala usaha itu harus dilakukan dengan serius, dilakukan dengan semangat. Itu ya, teman-teman. Jadi harus ditangani dengan serius. Dicari bibit yang bagus di sekitar teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada bibit, silahkan cari atau sahabat yang bisa dipercaya. Dimana saja, entah teman-teman beli di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Bali, monggo. Itu ya, silahkan. Yang penting orang yang membantu pengadaan bibit itu bisa dipercaya loh, teman-teman. Gitu. Jadi kalau soal penyakit gitu, soal penyakit tidak hanya di pohon pisang, teman-teman. Kita itu biasa ada pilek, ada batuk gitu, ada hipertensi. Kalau kita takut penyakit ya gimana? Kalau kita takut virus ya nggak jadi nanam pisang, teman-teman. Tetapi
jawaban saya sederhana loh. Cari bibit yang bagus, atau cari bibit kepada orang-orang yang memiliki integritas. Begitu teman-teman. Teman-teman silahkan deh. Jadi tidak ada unsur apapun saya teman-teman. Ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat. Coba digeser-geser begini, bagaimana pisangnya kan gitu. Jadi nanti saya dikira paling yang disoting yang bagus-bagus ya. Silahkan itu dilihat gambarnya kemana-mana ya. Itu teman-teman, nanti dikira Pak Santo ngedit, Pak Santo apa. Ini enggak ada edit-editan ini lihat teman-teman. Jadi saya enggak mengendalui kehendak beliau Tuhan Yang Maha Esa, enggak. Tapi saya berdoa mudah-mudahan tanaman pisang saya ini selamat teman-teman gitu loh. Tapi bisa dilihat loh seperti ini. Ini teman-teman. Ya, seperti ini. Nanti saya bilang begitu, begini, begitu, katanya nanti yang disyuting itu yang yang bagus-bagus. Kelihatannya ada kayak gitu itu loh. Ada beberapa bintir sih. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Ini teman-teman. Ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Tuh teman-teman. Jadi kalau saya bilang biar tidak ada dusta di antara kita tuh, saya ingat teman saya itu yang di Ringrejo itu teman-teman. Kalau ngomong dengan temannya, kalau meyakinkan ya jelas memang nyatanya begitu. Jadi nggak berbicara yang aneh-aneh ya kayak begini teman. Jadi lahannya seperti ini, saya nggak nambah nggak ngurangi begitu. Ya peluang usahanya terbuka lebar teman-teman. Ya peluang usahanya terbuka lebar. Mudah-mudahan ke depan bisa mantap, bisa untuk beli beras, bisa untuk nyekolah nih anak gitu ya, biar untuk memiliki tabungan lah. Saya ini sewa ya. Nanti di video selanjutnya kita pengen bahas lagi soal jarak tanam teman-teman. Gitu ya, soal jarak tanam seperti ini cara saya gitu loh. Nanti ada orang yang bilang nanti berebut nutrisi ya. Lek berebut ditambahi lor. Akhirnya gak berebut bagaimana gitu loh. Jadi ada orang yang ngomong, yang komentar kalau padat itu berebut makanan. Iya, berebut makanan. Bebek 10 dengan bebek 100 itu ya beda. Bebek 100 dengan bebek 10.000 itu beda pakannya. Makanya tidak hanya pisang yang berebut makanan, bebek pun berebut makanan kalau jumlah banyak. Nah, bagaimana bebeknya nggak lapar? Ya, teman-teman mikir sendiri. Terima kasih. Salam semangat dari Tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.